Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, tolong dipimpin kawan-kawannya untuk disiapkan dan memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Ya, silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini gimana perasaan kalian? Happy. Kita sebelum belajar memang harus happy terlebih dahulu. Kenapa kita harus happy terlebih dahulu? Kita bisa menerima pelajaran dengan lebih baik. Kita cek kehadiran dulu. Alvin hadir. Akela, Arya, Atleta, Bagas, tolong dijaga kesehatan kalian karena sedang musimnya memang lagi sakit. Oke, sebelum kita belajar, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan membahas kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Stop bullying. Ya, jangan membuli kawan kalian. Bullying itu ada 3 jenis. Yang pertama ada bullying verbal. Kemudian ada bullying fisik. Kemudian ada juga itu bullying relasional. Sepakat kalau kita tidak melakukan bullying? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita lihat dulu apa tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan materi kita itu tekanan pada zat padat. Oke, sebelum kita mulai, supaya tidak tegang, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, udah kompak. Selanjutnya kita masuk di materi kita terlebih dulu. Bapak cuma menjelaskan sedikit, nanti kalian membahas bersama-sama teman kalian. Oke, kita lihat videonya terlebih dahulu. Oke, kita pause dulu. Kita di sini ada video tentang ada sebuah balon. Kalau yang dipakunya cuma 1, balonnya meletus. Tapi kalau dipakunya yang lebih sedikit, balonnya tidak meletus. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kalian bakal bisa menjawab hal ini apabila kalian sudah mempelajari tentang tekanan pada zat padat. Ya, walaupun di dalam balon ada gas ya, tapi ini materinya menyangkut tekanan pada zat padat. Di paku yang kecil atau di paku yang cuma 1 itu tekanannya lebih besar. Tapi paku yang banyak tekanannya lebih kecil.
Ya, nanti kita bahas kenapa bisa demikian. Ini menyangkut dengan tekanan pada zat padat. Kita selesaikan dulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oke, tekanan itu tidak hanya pada zat padat saja. Yang pertama ada di gas, padat, dan cair. Nah, pada hari ini kita bahas yang di padat terlebih dahulu. Ya, tekanan. Ada yang bisa baca kan? Ya, kita baca bersama-sama aja ya. Coba dipahami dulu. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada luasan bidang tekan. Ya, secara fisik atau secara fisika, tekanan pada zat padat adalah jumlah gaya yang diberikan pada benda padat per luas permukaan benda tersebut. Nah, ya, ada dua besaran di sini. Yang pertama ada besaran gaya, yang kedua ada luas permukaan benda. Atau secara matematis bisa ditulis dengan P besar sama dengan F besar per A besar. Materinya segitu saja, tidak perlu panjang-panjang. Bapak ingin kalian membahas hal-hal yang terjadi di sekitar kalian terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita udah fokus kembali. Bapak akan membagikan LKPD ini pada kalian. Ini nanti Bapak tunjukkan gambar. Di sini belum ada soalnya. Silakan kalian tiap kelompok bahas semua gambarnya. Nanti Bapak minta kalian mempresentasikan hasil apa saja yang kalian amati dan kalian hubungkan kejadian tersebut dengan konsep tekanan pada zat padat. Ya, bisa ya? Bisa? Tolong bagikan ke... Oke, di sana belum ada videonya, belum ada gambarnya. Untuk video gambarnya kita lihat satu-satu di depan. Tolong diperhatikan ke depan ya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Wow, akhirnya aku tahu mengapa paku tajam lebih. Oke, videonya pendek saja. Kenapa paku tajam lebih mudah ditancapkan dibandingkan dengan paku yang tumpul? Itu untuk soal nomor 1. Tolong ditulis. Oke, untuk yang kedua, video kedua. Secara sederhana, fenomena tekanan juga dapat kamu amati pada bebek dan ayam. Oke, pertanyaan kedua itu antara bebek dan ayam. Kenapa bebek lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur atau berair daripada ayam? Ini soal nomor 2, silakan ditulis, simpulkan sendiri pertanyaan dari soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 3, ada 2 buah logam yang dijatuhkan secara bersama-sama, tapi ketinggiannya berbeda. Kalau dijatuhkan bersama-sama, mana yang lebih membekas di berasnya? Ini ada 2 pertanyaan untuk soal nomor 3. Yang kedua, apabila ketinggiannya sama, yang satu berdiri, yang satu rebah, mana yang lebih membekas ke berasnya? Pertanyaan nomor 4. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Oke, pertanyaan ke-4. Mana yang lebih gampang kalian berjalan menggunakan sepatu boots atau sepatu yang mempunyai hak tinggi? Oke, silakan disimpulkan pertanyaannya dari video tadi. Jadi simpulkan pertanyaan nomor 4. Kemudian pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaannya itu tentang ada 2 buah gambar truk. Kalian hubungkan ke konsep tekanan pada zat padat. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Tolong terlibat aktiflah dalam diskusi. Kalau ada pertanyaan, nanti Bapak akan ke meja kalian cek satu-satu.
di sini untuk soal yang tentang koin ada yang nanya itu gimana bentuknya ya. Karena ini cuma gambar, kita coba praktekkan terlebih dahulu ya. Oke, prakteknya seperti ini. Soalnya yang pertama itu apabila dijatuhkan tingginya berbeda. Kemudian koin yang dijatuhkan seperti ini. Nah, mana yang akan lebih berbekas di bawah apabila ada pasir yang kita tidak bawa pasir. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sebelum kita presentasi, kita ice breaking yang agak lebih berat dikit. Oke, sekarang siapkan kertas kecil aja. Kecil saja, tidak perlu besar-besar. Oke, sudah siapkan kertas 1 lembar. Bapak minta kalian tulis di sana 1 buah statement atau pernyataan apa saja di kertas itu. Udah? Kalau udah, silakan dilipat kertasnya. Kumpulkan di 1 tangan kawan kalian kayak gini. Ya, dilipat. Yang ini udah? Nah, kelompok yang ini ditukar dengan kelompok yang ini kertasnya. Dibagikan. Tukar lagi yang ke sini. Tunjuk 1 orang, kamu langsung baca keras-keras statement yang ditulis sama kawan kalian. Nggak ada yang dibuka dulu ya, biar kita seru, biar kita tahu apa statementnya. Bapak tunjuk 1 orang, terus Bapak tunjuk orang kedua. Caranya itu yang pertama Bapak akan bilang jika. Bapak tunjuk orang, terus maka Bapak tunjuk 1 orang lagi. Ya, kita coba dulu. Jika Bumi akan hancur. maka adik akan menangis. ya, wajar ya. Ya, oke, kita coba lagi. Jika Arya Tante maka Jual ayam atau telur? Telur. ya, Arya ganteng kalau dia jual ayam atau telur ya. Jika gajah melayang di udara, maka maka Laura bisa terbang. ya, ya, biar berarti Laura terbang bersama gajah tadi. Oke, kita lanjutkan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, Fokus ya. Ternyata Bapak yang kurang fokus. Oke, kita presentasikan hasil yang sudah kita bahas tadi. Oke, untuk pernyataan pertama atau video pertama, ada yang kelompok yang mau untuk pernyataan pertama atau gambar video pertama? Ya, silakan kelompok kelompok berapa kalian? Kelompok 4. Silakan dipresentasikan ke depan. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang hubungan antara paku tumpul, paku dan paku yang tajam terhadap tekanan pada zat padat. Di antara kedua paku tersebut, kan ada yang paku yang tumpul dan paku yang tajam. Di antara paku tersebut, paku yang lebih tajam lebih mudah melubangi kayu karena jika bidang tekannya kecil, maka tekanan yang diberikan kepada paku tersebut akan lebih besar. Sebaliknya, jika bidang tekanan lebih besar, maka tekanannya itu akan lebih kecil. Karena jika bidang tekanan lebih kecil, pada saat kita memukul paku tersebut, maka semua tekanan itu akan tertuju pada ujung paku tersebut. Sedangkan jika paku yang tumpul, apabila saat kita memukul paku tersebut,
maka bidang ujungnya tuh datar, akan sulit untuk melubangi kayu tersebut. Sekian dari kami, terima kasih untuk pengertiannya. Kita lanjut untuk video berikutnya. Oke, ini tentang bebek dan ayam tadi. Ada kelompok yang mau maju ke depan? Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok dua maju ke depan. Baiklah, kami akan menjelaskan mengapa bebek lebih mudah berjalan di becek ketimbang ayam. Karena bebek memiliki selaput di kakinya yang membuat tekanan yang diberi lebih kecil. Karena luas penampakannya lebih besar dibanding kaki ayam. Jadi kan kaki bebek itu kayak gini nih. Punya selaput. Sedangkan ayam cuman kayak cakar gitu. Nah, jadi dengan luas yang lebih besar, maka ketika kita masukkan ke rumus P sama dengan F per A, maka seperti yang telah dijelaskan tadi, tekanannya akan lebih kecil, yang menyebabkan tekanan dari bebek sendiri menjadi lebih kecil ke becek, jadi tidak terlalu dalam. Sedangkan kalau cakar ayam kan A-nya kecil nih, yang masuk cuma kayak kecil nih, otomatis A-nya kecil, maka tekanannya juga lebih besar. Maka membuat tekanan dari bebek ayam ini lebih mudah masuk dalam becek. Jadi alasan bebek yang mudah berjalan di atas becek karena memiliki selaput yang membuat tekanannya lebih kecil ketimbang ayam. Mungkin sekian aja. Ada yang ditanyakan? Atau Ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ke video nomor 3. Ini tentang koin, ini kita coba praktek. Ada yang mau jawab? Video nomor 3 ya, kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan jawaban dari soal nomor 3. Ketika dua logam yang dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda, maka logam yang dijatuhkan dari ketinggian yang lebih tinggi akan memiliki gaya yang lebih besar, sehingga saat jatuh akan memberikan kekuatan yang lebih besar saat menyentuh tumpukan beras. Hal ini membuatnya kemungkinannya besar akan jatuh lebih dalam dibandingkan logam yang jatuh dari ketinggian yang berbeda. Baik, terima kasih. Untuk jawaban yang B, bagaimana kedalaman beras untuk uang logam yang dijatuhkan secara rebah yang berbeda? Pertama-tama saya akan menggambar uang logam tersebut. Yang ini untuk posisi berdiri atau vertikal. Yang ini untuk posisi rebah. Nah, saya minta pendapat kalian semua. Menurut kalian, mana bagian yang lebih kecil dari kedua poin tersebut saat menyentuh beras? Yang 100.000 rupiah atau 500 perak? 1.000 rupiah, bukan? Nah, karena ini lebih kecil, otomatis gaya yang dihasilkan lebih besar. Karena itu akan memungkinkan koin dengan posisi yang berdiri atau vertikal ini saat dijatuhkan akan menembus beras lebih dalam. Selanjutnya untuk yang posisi rebah. Ini kan posisi bagian yang menyentuh berasnya lebih besar. Jadi, karena posisinya ini lebih besar, gaya yang dihasilkan kecil. Karena itulah, saat dia dijatuhkan ke dalam beras, dia akan mendapatkan hambatan dari butiran-butiran beras yang ada, sehingga dia akan jatuh tidak sedalam yang vertikal ini. Jadi, lebih dalam poin yang vertikal jatuh ke dalam beras. Sekian.
dari kami. Jadi saya dapat menyimpulkan secara keseluruhan logam yang dilakukan dari ketinggian yang lebih tinggi dengan posisi lurus akan jatuh lebih dalam. Oke, apa ada yang ingin menambahkan? Oke, Sarah, betul. Kenapa yang berdiri kan itu garis miring vertikal. Ya. Tapi yang rebah kenapa vertikal? Oh, salah tulis. Maaf ya. Ini kesalahan teknis. Ya. Mohon maaf. Sorry itu. Oke, guys, mohon maaf ya. Dimaafkan. Ada lagi? Tidak ada, apa semua sudah paham? Paham. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, untuk selanjutnya di antara beberapa penjelasan kita tadi yang sudah dijelaskan sama teman-teman kalian tadi, ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi tidak? Atau ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menambahkan hal-hal yang belum dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi semuanya? Ada? Oke, kalau tidak kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini tentang materi kita tekanan pada zat padat. Yang pertama apa aja? Ada yang bisa menggali apa aja yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Ada? Ya, yang pertama mungkin kita tahu kalau semakin luas bidang sentuhnya, maka tekanan yang akan kita berikan atau dengan gaya yang sama, maka tekanannya akan lebih kecil kalau luas penampangnya lebih besar. Kalau luas penampangnya lebih kecil atau lebih tajam, berarti dengan tekanan yang sama, maka dengan gaya yang sama, maka tekanannya akan lebih besar. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kalian pakai pisau. Kenapa bisa kita memotong dengan lebih cepat dengan pisau yang lebih tajam? Ya, karena luas penampang pisau yang tajam berarti udah sangat halus, udah sangat tipis. Jadi lebih gampang. Atau dengan gaya yang sedikit bisa menghasilkan tekanan yang lebih besar. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair itu agak sedikit berbeda dengan tekanan pada zat padat. Ya, tolong dipelajari di rumah. Ada hal-hal yang bisa kalian bawa dari rumah untuk kalian tanyakan di sekolah pas di materi kita nanti. Ya. Oke, untuk tekanan zat padat habis. Gimana? Masih bahagia kalian atau udah tidak bahagia lagi karena pelajarannya berat betul? Tidak? Happy? Pembelajarannya gimana? Pembelajarannya menyenangkan atau membosankan? Pembelajarannya alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai dan menyenangkan. Oke, berarti udah selesai materi kita. Kita juga udah refleksi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sebelum berakhir, kita mengadakan ice breaking terakhir kita. Ya, karena waktunya juga tidak banyak, kita ice breaking yang santai saja. Kita akan mengadakan lomba per kelompok tentang kita coba sambung kata. Ya, sambung kata. Katanya dari Bapak dulu. Proklamasi. Indonesia. Si. Ya, kita putusnya per suku kata. Proklamasi. Siap. Angkat. Tak. Takut.
Oke, berarti putus. Berarti cuma 1, 2, 3, 4. Kita coba kelompok ini lagi. Kata-katanya dirgahayu. Hujan. Yu. Oh, you. Susah ya, yu. Pin. Keras dikit ya. Tar. Ri. Lima. Ma. Makan. Kan. Kantor. Tor. Tor. 3, 2, 1, habis. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 berarti ya. Oke, kita coba kelompok ini lagi. Sumpah Pemuda. Da. Daku. Kuku. Limau. Lit. Lit. 5, 4, lita. Tak. Tak. Takut. Kut. Kut. Utang. Utang. Tang. Tangan. Ngan. Ngantuk. Tu. Tu. Kang. Kampung. Kung. Bung. Utang. Ya, nggak bisa ya. Kalau Nggak bisa. kalau kangkung itu nanti mutar lagi. Kangkung, kungkang, kangkung, kungkang. Oh ya, udah mutar ke sana lagi. Nanti diulang juga. Berarti udah seperti di sini. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, nanti dulu. Mulai dari kelompok ini prestasi. Siap. Up. Pah. Tah. Tahan. Han. Hantu. Tu. Tuhan. Han. Hantu. Wah, udah. Berarti berulang katanya. Hantu sudah. Ya, tidak boleh berulang. Kalau udah berulang nanti ke situ-situ lagi. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok ini lagi. Katanya piket. Susah dengan pelajar. Jarang. Jarang rang. Kul. Kul. Wali. Li. Lidah. Dah. Dahan. Han. Katanya enggak boleh sama yang lain. Oh, enggak. Kalau sama itu boleh. Kalau dipakai sama kalian enggak boleh. Han. Iya, handuk. Duk. Dukun. Iya. Kun. Kuntilanak. Nak. Nakal. Kal. Kali. Li. Lihat. Ar. Ar. Arsip. Sip. Siput. Put. Putih. Tih. 3, 2, 1, habis ya. Berarti ini udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya, berarti 10. Berarti ya kelompok terakhir yang menang. Kami. Kalian berapa? Oh ya, ini berarti ini 11. Oke. Selesai ice breaking kita. Guru kalian selanjutnya belajar sama siapa? Ya, Ibu Desema, bahasa Inggris ya? Ya, oke. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita lebih baiknya kita berdoa untuk mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ilmu yang telah Bapak sampaikan kepada kalian. Berdoanya menurut agama masing-masing aja. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan di luar ini tentang materi kita, silakan Bapak tunggu di ruangan Bapak. Selanjutnya Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.